Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Gunung Kidul, kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 sendiri terdiri dari yang pertama Safa Dewi Alawiyah, selanjutnya Ahmad Subanto, dan saya sendiri Bagas Panjerino. Langsung saja untuk konsep model kebijakan publik. Untuk model sendiri adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep atau teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Karakteristik model kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri memiliki beberapa model karakteristik. Yang pertama, sederhana dan jelas. Yang kedua, ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan atau presis. 3. Menolong untuk pengkomunikasian atau communicable. Dan yang keempat, untuk usaha langsung memahami kebijakan publik secara lebih baik. Model karakteristik terakhir memberikan penjelasan dan memprediksi konsekuensi. Selanjutnya, bentuk-bentuk model kebijakan publik. Bentuk-bentuk model kebijakan publik terbagi menjadi 6 bagian atau 6 model. Pertama, model kelembagaan, model kelompok, model elit, rasional, inkremental, dan sistem. Model kelembagaan. Di dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih merupakan model tradisional, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah dan sedang. Adapun faktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think tank, yaitu sebagai contoh LSM, kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Serta masyarakat hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Kemudian nomor 2, model kelompok. Pada model ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya tekanan dari berbagai kelompok. Kelompok kebijakan publik merupakan hasil dari perimbangan dari berbagai tekanan kepada pemerintah dari berbagai kelompok kepentingan. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaan, kekuatan, dan kebaikan organisasi, serta tidak lepas dari kepemimpinan, hubungan yang erat dengan pembuatan keputusan, dan kohesi intern para anggotanya. Ketiga, model elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuatan kebijakan publik, dalam hal ini pemerintah, berada di tengah-tengah antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat dan administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan statusnya, maka kebijakan bersifat trial dan error,
yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. 4. Model rasional. Model rasional adalah model yang mana di dalam pengambilan keputusan melalui prosedurnya akan mengajak pada pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Selanjutnya nomor 5, model inkremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politis di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Model terakhir adalah model sistem. Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya, sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Ciri khas dari kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik mempunyai arahan yang jelas. Kebijakan publik, meskipun tidak diumumkan secara langsung kepada masyarakat, mempunyai arahan yang jelas. Kebijakan lahir karena adanya suatu masalah yang harus dipecahkan. Masalah ini akan menghambat jalannya pembangunan jika dibiarkan. Dengan demikian, setiap kebijakan publik mempunyai arahan dan tujuan yang jelas. Contoh, ada masalah bahwa tingkat pendidikan bangsa Indonesia termasuk kategori paling rendah di negara-negara Asia Tenggara. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan, maka dibuatlah aturan mengenai wajib belajar 9 tahun. Setiap warga negara harus mematuhinya. Kemudian kebijakan publik mempunyai aktor. Arti dari aktor sendiri adalah orang yang berperan dalam masalah atau dibuatnya kebijakan yang ada. Dalam contoh sebelumnya, mengenai wajib belajar 9 tahun, maka aktor yang mengeluarkan kebijakan publik adalah Menteri Pendidikan Nasional. Kementerian yang memang bergerak dalam bidang atau masalah pendidikan nasional. Kementerian ini harus mengetahui benar apa saja masalah kependidikan dan bagaimana implementasi kebijakan ketika peraturan dikeluarkan. Jangan sampai kebijakan publik disampaikan, misalnya, tetapi fasilitas sekolah di daerah terpencil tidak ada. Ketiga, kebijakan publik mempunyai standar implementasi. Tidak semua kebijakan publik dilaksanakan. Ada beberapa mungkin yang pada akhirnya tidak dikerjakan karena beberapa sebab. Maka ciri ketiga kebijakan publik ini adalah standar implementasi. Dikerjakan atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Warga negara dalam hal ini di Indonesia tidak mendapat menuntut apakah suatu kebijakan ada akhirnya dilaksanakan atau tidak. Sama halnya dengan masyarakat wilayah terpencil dan memahami kewajiban belajar 9 tahun. Tapi tidak ada fasilitas untuk belajar atau sekolah. Kewajiban ini hanya berlaku pada wilayah yang sudah tersedia. Bagi wilayah yang tidak dapat mencapainya, maka menunggu tindakan pemerintah. 4. Kebijakan publik mempunyai bentuk hubungan. Yang dimaksud ciri keempat ini adalah bahwa kebijakan publik mempunyai bentuk hubungan dengan instansi terkait. Tidak dapat ada dan berdiri sendiri. Kebijakan publik berhubungan dengan semua instansi, lembaga negara, dan organisasi terkait dengan kebijakan tersebut. Berhubungan pula dengan masyarakat yang menerima akibatnya dan dapat mempengaruhi atas suatu kebijakan yang dikeluarkan. Terakhir, kebijakan publik merupakan instruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan publik adalah instruksi atau perintah kepada masyarakat untuk melaksanakannya. Instruksi terhadap lembaga terkait untuk membantu dan mendukung kebijakan yang dijalankan. Ada penugasan di setiap kebijakan publik.
Kemudian beberapa instrumen kebijakan. Pertama ada peraturan perundangan atau kewenangan membuat peraturan perundangan adalah sumber daya unik bagi pemerintah. Layanan umum atau public service. Pemerintah adalah organisasi penyelenggaraan layanan umum paling besar. Catatan, terkadang swasta dan ornop lebih efektif dan efisien. 3. Ada dana, idealnya 45% untuk kesra, di Indonesia 69% untuk aparat. Keempat, pajak. The government give and the government take away. Pembebasan pajak, tax holiday, dan pajak progresif, instrumen distribusi. Yang terakhir atau 5, ada imbauan. Atas nama kepentingan umum, pemerintah punya posisi lebih baik untuk menyampaikan imbauan. Demikian tadi materi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.